Ya, selamat siang Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pada siang hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami siang hari ini, sehingga kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami baca siang hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kami, khususnya ketika kami menjalani kehidupan kami pada hari ini. Bersabdalah ya Allah, karena kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, bacaan pertama untuk renungan kita siang hari ini diambil dari Roma pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-25a. Saya akan bacakan untuk kita semua. Siapakah yang akan melepaskan daku dari tubuh maut ini? Saudara-saudara, aku tahu tiada sesuatu yang baik dalam diriku sebagai manusia. Sebab kehendak memang ada dalam diriku, tetapi berbuat baik tidak ada. Sebab bukan yang baik seperti yang ku kehendaki yang ku perbuat, melainkan yang jahat yang tidak ku kehendaki. Jadi, jika aku berbuat yang tidak ku kehendaki, maka bukan aku lagi yang memperbuatnya, melainkan dosa yang diam di dalam diriku. Jadi, dalam diriku kudapati hukum berikut. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, malah yang jahatlah yang ada padaku. Sebab dalam batinku aku memang suka akan hukum Allah, tetapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Aku ini manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah. Dialah Yesus Kristus, Tuhan kita. Kemudian Mazmur tanggapan terambil dari Mazmur 119. Ada beberapa ayat Bapak Ibu, ayatnya ke-66, 68, 76, 77, 93 dan 94. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku ya Tuhan. Ayatnya yang ke-66, ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya pada perintah-perintah-Mu. Ayat 68, Engkau baik dan murah hati. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Ayat yang ke-76, biarlah kiranya kasih setiamu menjadi penghiburanku sesuai dengan janji yang kau ucapkan kepada hamba-Mu. Ayat yang ke-77, biarlah rahmat-Mu turun kepadaku sehingga aku hidup, sebab Taurat-Mu lah kegemaranku. Ayatnya yang ke-93, untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-Mu, sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku. Ayat yang ke-94, aku ini kepunyaan-Mu, selamatkanlah aku, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Kemudian bacaan Injil terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-54 sampai ayatnya yang ke-59. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada orang banyak, apabila kalian melihat awan naik di sebelah barat, segera kalian berkata, akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kalian melihat angin selatan bertiup, kalian berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit. Tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Jangan sampai ia menyeret engkau kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau takkan keluar dari sana sebelum melunasi hutangmu.
Demikianlah pembacaan firman Tuhan siang hari ini. Yang berbahagia adalah kita semua yang membaca, mendengarkan, dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam bacaan di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-56, Yesus mengingatkan kita, "Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini?" Kita pandai sekali melihat tanda-tanda alam di sekitar kita dan menafsirkan apa yang akan terjadi. Namun, kita tidak mau sadar akan apa yang terjadi pada masa depan hidup kita setelah kematian. Seolah-olah hidup di dunia ini adalah segala-galanya dan selama-lamanya. Kehidupan ini adalah kesempatan untuk berdamai dengan Sang Penguasa hidup, Sang Penentu kekekalan hidup kita. Oleh karena itu, Paulus menegaskan jemaat di Efesus supaya hidup mereka berpadanan dengan panggilannya. Hidup dalam kerendahan hati, kelembutan, kesabaran, serta saling menunjukkan kasih antara satu kepada yang lain. Inilah cara yang ditawarkan Paulus untuk berdamai dengan Sang Penentu kehidupan. Adalah sebuah kebijaksanaan hidup kalau kita tetap memelihara hidup kita dalam kebenaran, karena kita tidak pernah akan tahu hari dan saatnya. Selain itu, dunia bukanlah tempat tinggal bagi kekekalan kita. Kita dipanggil untuk menikmati kasih Allah di dalam kekekalan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk satu bagian firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan bersama-sama siang hari ini. Biarlah Tuhan, kami boleh belajar untuk mencari kekekalan bukan untuk kehidupan kami di dunia ini, tetapi untuk kehidupan kami bersama-sama dengan Engkau kelak di dalam sorga. Biarlah Tuhan yang akan menyertai kehidupan kami sebagai pengembara di dunia ini. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memperlengkapi kami, memberikan kami kekuatan dan hikmat, sehingga kami boleh tetap hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah firman-Mu saat ini boleh menjadi kekuatan bagi kami. Ampunilah kami untuk setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan di hadapan-Mu, baik melalui pikiran, perkataan, perbuatan kami, baik yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.